Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang Sunan Kalijaga. Di antaranya kelompok kami adalah Nadia Rahadatul Asiyah, Mikael Azhar Syuhada, Aresa Jihan, dan Siti Rama Khairunisa. Biografi singkat Sunan Kalijaga. Nama: Raden Abdurrahman atau Syekh Malaya atau Raden Said. Lahir tahun 1450 Masehi. Ayahnya bernama Tumenggung Wilatikta yang lebih dikenal dengan Adipati Tuban. Ibunya bernama Dewi Sukati. Sunan Kalijaga meninggal pada tahun 1586 Masehi. Sunan Kalijaga adalah putra Tumenggung Wilatikta, seorang bupati Tuban. Nama kecil Sunan Kalijaga adalah Raden Mas Syahid. Sunan Kalijaga adalah putra dari pernikahan Tumenggung Wilatikta dan Dewi Nawang Arum. Raden Said atau Sunan Kalijaga juga dikenal dengan sejumlah nama lain, yaitu Syekh Malaya, Lokajaya, Raden Abdurrahman, Pangeran Tuban, dan Ki Dalang Sidarangti. Kehidupan Sunan Kalijaga sebelum menjadi wali. Ia pernah menjadi perampok untuk menolong rakyat. Yang kedua, ia pun pernah tinggal di hutan angker Jatiwangi. Setelah meninggalkan Kadipaten Tuban, tempat beliau tinggal sebelumnya, beliau memutuskan untuk tinggal di hutan Jatiwangi. Di hutan inilah Raden Mas Syahid merubah namanya menjadi Branda Lokajaya dan melakukan aksinya untuk merampok dan menolong rakyat jelata. Di hutan Jatiwangi inilah beliau menjadi beranda atau perampok yang ditakuti oleh banyak orang yang melewati hutan Jatiwangi. Beranda Lokajaya tidak segan-segan melukai atau membunuh orang yang melawannya. Di hutan inilah awal mula beliau bertemu dengan Sunan Bonang dan ia pun berguru kepada Sunan Bonang. Ajaran Sunan Kalijaga terkesan sinkretis dalam mengenalkan Islam. Ia menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk sebagai sarana dakwah. Banyak karya-karya yang sudah dibuat oleh Sunan Kalijaga yang hingga saat ini masih sering dilakukan dan diajarkan di masyarakat serta tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Contohnya seperti tembang lir-ilir yang masih diajarkan di masyarakat, khususnya masyarakat Jawa. Ada pula gubahan puitis, rancangan dan lakon wayang kulit, hingga formasi alat-alat gamelan. Media dakwah. Sunan Kalijaga melakukan akulturasi antara budaya Jawa dengan budaya Islam. Sebagai contoh, alat musik gamelan dan baju tradisional. Karomah Sunan Kalijaga. 1. Bertapa selama 3 tahun. Suatu ketika, Raden Said pergi ke hutan, lalu ia bertemu dengan seorang laki-laki berjubah putih yang ternyata adalah Sunan Bonang. Raden Said diberi petuah dan ia berkeinginan untuk menjadi murid Sunan Bonang. Lalu, Raden Said segera berdoa kepada Allah supaya ditidurkan seperti para pemuda di Gua Kahfi ratusan tahun yang silam. Dan doanya pun dikabulkan. Raden Said tertidur dalam semedinya selama 3 tahun. Hingga akar dan rerumputan telah merambati tubuhnya dan hampir menutupi sebagian besar anggota tubuhnya. Kedua, melantunkan ayat suci Al-Quran yang menggetarkan Kabupaten Tuban. Raden Said memiliki ilmu yang tinggi, yaitu ia dapat membaca Quran jarak jauh lalu suaranya dikirim ke istana Tuban. Hal itu ia lakukan untuk mengobati kerinduan sang ibunda. Ketiga, dapat mengubah tanah menjadi emas. Saat itu, Sunan Kalijaga menyamar menjadi penjual rumput untuk memberi peringatan terhadap perilaku Kipan dan Arang II yang telah menyimpang dari ajaran agama Islam. Namun, karena peringatannya tak pernah dihiraukan, akhirnya Sunan Kalijaga menunjukkan kesaktiannya. Setiap tanah yang dicangkulnya berubah menjadi sebongkah emas dan ia berikan kepada Pandan Arang. Setelah Pandan Arang mengetahui bahwa penjual rumput itu adalah Sunan Kalijaga, maka ia bersujud dan bertaubat. Pandan Arang melepaskan kedudukannya sebagai adipati dan ingin berguru kepada Sunan Kalijaga. Yang keempat, memiliki tongkat sakti, yang dimana tongkat sakti itu memiliki makna yang unik dan sempurna. Yang kelima, dapat mengubah pasir menjadi emas. Suatu ketika, rakyat di dusun mengalami kelaparan, sementara kepala dusunnya hidup dalam kemewahan dari hasil jerih payah rakyatnya. Ia berbohong tidak mengaku bahwa kalau ia memiliki beras. Lalu Sunan Kalijaga mengetahui kebohongannya itu berdoa kepada Allah agar Allah mengubah karung yang berisi beras tersebut menjadi pasir. Setelah kepala dusun itu menyesal, Sunan Kalijaga pun berdoa kembali kepada Allah supaya Allah mengampuni dan mengembalikan pasir itu menjadi beras kembali. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Sunan Kalijaga, maka pasir yang ada di dalam karung-karung itu berubah kembali menjadi beras. Lalu yang keenam, dapat menurunkan hujan.
Sunan Kalijaga mengajarkan pada warga agar melakukan sholat istisqa atau meminta hujan dan berdoa dengan khusyuk, bukan malah dengan menubalkan jiwa kepada dewa yang dimana hal tersebut menyerupai perbuatan orang-orang jahiliyah. Filosofi Sunan Kalijaga. Yang pertama, urip iku urup atau hidup itu nyala. Yang maksudnya yakni bisa berguna buat sesama manusia. Hidup itu seperti lampu atau lilin dan sejenisnya yang mampu memberi manfaat penerangan bagi yang membutuhkan. Yang kedua, memayu hayuning bawono ambrasto durhangkoro, yaitu mengusahakan atau mengupayakan keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan hidup di dunia. Dapat diartikan juga bahwa kita hidup di dunia ini hendaknya senantiasa mengusahakan dan menjaga keselamatan hidup kita sendiri dan kehidupan di sekitar kita dengan mempedulikan ciptaan Allah yang lain. Hal ini bertujuan supaya kehidupan kita menjadi selaras dan dinamis. Yang ketiga, Surodio Joyo Jayaningrat Lebur Dening Pangastuti, yaitu keras hati adalah tidak peduli terhadap kesusahan dan penderitaan orang lain. Terus sifat picik adalah sifat sempitnya tentang pandangan, pengetahuan, pikiran, dan sebagainya. Maka jadilah orang yang longgar atau terbuka. Karena orang yang terbuka dan tidak berpikiran sempit selalu memandang bahwa dari orang yang paling kecil pun ia bisa belajar banyak dari mereka, atau dari hal yang paling keliru pun ada hal positif yang bisa diambil. Bagi sifat angkara murka yang berarti kebisingan dan ketamakan yang jelas menjadi sifat yang tidak patut ditiru dan hanya menjadi celaka diri sendiri. Jika suka dengan video kami, silakan like, comment, and subscribe pada kolom di bawah ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.